Rian tak pernah menyangka bahwa mengirim sekat bunga mawar ke seorang gadis asing yang tak pernah ditemuinya akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika telepon berdering dan suara seorang pria yang dalam dan hangat menyapa di ujung sana, hatinya berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Pagi itu di Jakarta yang panas dan ramai, Rian duduk di meja kerjanya di kantor periklanan kawasan Sudirman, tangannya masih gemetar setelah menekan tombol konfirmasi pesanan. Ibu selalu mengulang kata-kata yang sama setiap akhir pekan saat dia pulang ke rumah di Bogor, "Kamu sudah 28 tahun, Rian. Kapan bawa pulang calon istri? Keluarga kita butuh cucu laki-laki." Rian menghela napas panjang, membuka Instagram dan melihat postingan seorang gadis bernama Sinta. Wajahnya pucat, captionnya singkat, "Hari ini terasa berat sekali." Tanpa berpikir dua kali, Rian memesan buket mawar merah dari toko bunga online, tulis catatan anonim, "Semoga harimu cerah kembali," dan kirim ke alamat yang tertera di profil publik gadis itu. Dia yakin ini cara untuk meyakinkan diri sendiri dan keluarga bahwa dia normal seperti pria lain. Sore harinya, saat Rian baru saja tiba di apartemen kecilnya di Kemang, ponsel berdering dari nomor tak dikenal. "Halo, terima kasih untuk bunganya," kata suara di seberang. Bukan suara perempuan lembut yang dia bayangkan. Suara itu dalam, hangat, seperti nada gitar akustik yang tenang. "Ini Bara, kakak Sinta. Dia lagi keluar kota hari ini, tapi dia cerita tentang bunga ini." "Kamu siapa, Mas?" Rian terdiam beberapa detik, jantungnya seperti ditarik ke bawah. "Saya Rian. Hanya kebetulan lihat postingannya. Tak perlu balas apa-apa." Bara tertawa kecil, suaranya membuat Rian merasa aneh nyaman. "Kamu baik sekali. Jarang ada orang yang peduli seperti itu di kota besar ini. Kalau kamu memang di Jakarta, mungkin kita bisa minum kopi suatu saat, sebagai terima kasih." Rian mendengar dirinya sendiri menjawab "Ya, boleh," sebelum otaknya sempat berpikir. Mereka bertemu 3 hari kemudian di sebuah kai kecil di pinggir jalan raya Kemang. Bara datang dengan kemeja biru sederhana, tinggi, kulit sawo matang khas orang Indonesia, senyumnya lebar dan mata hitamnya penuh kehangatan. Mereka bicara tentang segalanya, pekerjaan Bara sebagai guru musik di sekolah swasta di Depok, hobi Rian menggambar desain iklan, lalu tentang Jakarta yang selalu sibuk. Rian merasa waktu berlalu begitu cepat. Malam itu, saat pulang naik ojek online, Rian melihat bayangannya di kaca spion motor. "Apa yang terjadi denganku?" gumamnya pelan. Dia mencoba mengusir perasaan aneh itu dengan mengingat wajah ibunya yang penuh harap. Hari-hari berikutnya, pesan dari Bara datang setiap sore. Mereka bertukar cerita tentang hari yang melelahkan, tentang lagu-lagu Aurit, tentang mimpi kecil yang tak pernah diceritakan kepada siapapun. Rian mulai merasa ada ruang di dada yang selama ini kosong. Saat ibunya menelepon dan mengatur kencan buta dengan anak teman kantornya, Rian hanya bisa menjawab "Iya, Bu," sambil pikirannya melayang ke suara Bara yang selalu tenang. Dia tak tahu bahwa pertemuan itu baru permulaan dari badai yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Seminggu berlalu sejak pertemuan pertama, dan Rian sudah tak bisa berhenti memikirkan Bara. Setiap pagi di kantor, saat rekan kerjanya bercerita tentang pacar mereka, Rian hanya tersenyum tipis dan mengalihkan pembicaraan ke proyek iklan baru. Tapi malamnya, saat Bara mengajak jalan-jalan di Monas, Rian merasa dunia terasa lebih ringan. "Kamu kelihatan capek, Ri," kata Bara sambil membeli es kelapa muda di pinggir jalan. "Cerita dong, apa yang bikin kamu kirim bunga ke adikku?"
Rian tertawa gugup, menceritakan sedikit tentang tekanan ibunya, tentang bagaimana dia merasa harus menjadi pria normal demi keluarga. Bara mendengarkan tanpa menghakimi, hanya mengangguk pelan. Keluarga kita memang suka mengatur, tapi hidup kita yang menjalani, kan? Mereka mulai bertemu lebih sering. Kadang di warung sate di Tebet, kadang di bioskop yang sepi. Bara bercerita tentang masa kecilnya di Bandung, tentang bagaimana dia pernah merasa berbeda tapi belajar menerima diri sendiri. Rian tak berani bertanya lebih dalam, tapi kata-kata itu seperti benih yang tumbuh pelan di hatinya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Bara mengantar Rian pulang dengan mobil tuanya. Di depan apartemen, Bara memegang bahu Rian sebentar. Kalau ada yang mengganggu pikiranmu, cerita saja ya. Sentuhan itu singkat, tapi Rian merasa listrik mengalir di seluruh tubuhnya. Malam itu dia tak bisa tidur, duduk di balkon sambil memandang lampu kota, bertanya pada diri sendiri mengapa suara Bara selalu terngiang. Di kantor, rekan kerja Rian, Andi, mulai curiga. Kamu sering senyum sendiri akhir-akhir ini. Ada cewek ya, tanya Andi sambil tertawa. Rian hanya menggeleng, tapi hatinya berdebar. Dia mencoba pergi kencan buta yang diatur ibunya, bertemu dengan gadis bernama Lina di sebuah restoran di Pondok Indah. Lina cantik, ramah, tapi saat mereka bicara, Rian hanya bisa membandingkan tawanya dengan senyum Bara. Pulang malam itu, Rian menelepon Bara tanpa sadar. "Ri, kamu baik-baik saja?" tanya Bara khawatir. Rian hampir menangis, tapi hanya bilang iya, hanya kangen ngobrol. Kata kangen itu keluar begitu saja, dan Bara diam sejenak sebelum menjawab lembut, "Aku juga." Tekanan semakin bertambah saat ibu Rian mengundang Lina ke rumah di Bogor akhir pekan. "Lihat, cocok kan?" bisik ibunya. Rian tersenyum paksa, tapi pikirannya melayang ke Bara yang sedang mengajar anak-anak di sekolah. Saat pulang, dia mengirim pesan ke Bara, "Aku bingung, Bar." Bara membalas cepat, "Besok kita ketemu, ya. Aku ada di sini." Rian tak tahu bahwa pertemuan besok itu akan membuat dinding yang dia bangun selama bertahun-tahun mulai retak. Pertemuan di taman kecil dekat rumah Bara di Depok menjadi tik balik. Bara membawa gitar, memainkan lagu-lagu lama sambil Rian duduk di rumput. "Cerita yang sebenarnya, Ri. Apa yang bikin kamu begitu gelisah?" Rian akhirnya bercerita tentang kencan buta, tentang ibunya yang semakin mendesak, tentang perasaan aneh yang dia rasakan setiap kali bersama Bara. Bara mendengarkan dengan sabar, lalu meletakkan gitarnya. "Mungkin perasaan itu bukan salah, Ri. Mungkin itu hanya bagian dari dirimu yang selama ini kamu sembunyikan." Kata-kata itu seperti angin segar di tengah panas Jakarta. Rian merasa air matanya hampir jatuh, tapi dia menahan. Mereka mulai pergi ke luar kota. Akhir pekan ke Bandung, naik kereta, duduk bersebelahan sambil memandang sawah hijau. Di sana, di sebuah kai kecil di Dago, Bara memegang tangan Rian sebentar saat bicara tentang mimpi masa depan. "Aku ingin hidup tenang, dengan orang yang benar-benar menerima aku apa adanya." Rian tak berani menarik tangannya, hatinya berdesir. Malam itu di hotel sederhana, mereka tidur di kamar terpisah, tapi Rian tak bisa memejamkan mata. Dia bangun tengah malam, melihat Bara tidur di kamar sebelah melalui pintu yang terbuka sedikit, dan merasa damai yang belum pernah dia rasakan. Kembali ke Jakarta, konflik batin semakin kuat. Di kantor, Andi mulai bergosip dengan rekan lain. "Rian sering ketemu cowok itu, ya. Kayaknya dekat banget." Rian mendengar bisik-bisik itu dan merasa panik.
Saat ibunya menelepon lagi memaksa dia bertemu Lina lagi, Rian hampir meledak. Bu, aku butuh waktu. Ibu marah, kamu mau jadi apa kalau tidak menikah? Rian mematikan telepon lalu menelepon Bara. Aku takut, Bar. Takut kalau orang tahu. Bara datang ke apartemen Rian malam itu membawa makanan sederhana. Kita hadapi bersama, Ri. Aku tak akan pergi. Malam itu untuk pertama kalinya, Rian membiarkan kepalanya bersandar di bahu Bara. Perasaan itu semakin jelas, tapi Rian masih berjuang melawannya. Kesalahpahaman datang seperti badai. Andi, rekan kerja Rian, melihat Oto Rian dan Bara di Taman Bandung yang tak sengaja terupload di story Instagram Rian. Besok paginya seluruh kantor berbisik. Rian gaya, kata seseorang di ruang pantry. Rian mendengar, wajahnya pucat. Saat pulang, dia langsung memblokir Bara tanpa penjelasan. Bara menelepon berkali-kali, pesan masuk bertubi-tubi. Ri, apa yang terjadi? Bicara dong. Rian duduk di lantai apartemen, menangis sendirian. Dia merasa dunia runtuh. Ibu Rian mendengar gosip dari teman kantor dan datang ke Jakarta dengan marah. Kamu bikin malu keluarga. Dina sudah menunggu. Rian tak bisa berkata-kata, hanya diam saat ibunya menangis. Malam itu, Rian pergi ke bar kecil di Senopati, minum sampai mabuk, menelepon Bara dengan suara pecah. Ma, Bar. Aku tak bisa. Keluargaku, pekerjaanku, semuanya akan hancur. Bara datang menjemput, membawa Rian pulang, tapi Rian mendorongnya pergi. Jangan dekat-dekat aku lagi. Bara pergi dengan mata sedih, tapi tak marah. Hari-hari berikutnya menjadi neraka. Rian menghindari semua orang, bekerja seperti robot, pulang dan tidur. Bara tak menyerah, mengirim surat melalui pos, aku mengerti ketakutanmu, tapi aku di sini kalau kamu butuh. Rian membaca surat itu berkali-kali, air matanya jatuh. Tapi tekanan semakin berat saat Lina menelepon, mengatakan ibu Rian sudah bicara tentang pernikahan. Rian merasa terjebak, dan untuk pertama kalinya dia mempertimbangkan untuk menyerah, menikah dengan Lina demi menangkan semua orang. Pengorbanan terbesar datang saat Rian setuju bertunangan dengan Lina. Dia menelepon Bara dengan suara dingin, aku akan menikah, Bar. Lupakan aku. Bara diam lama, lalu berkata pelan, kalau itu yang kamu pilih, aku doakan yang terbaik. Tapi ingat, kamu tak bisa bohongi hati sendiri selamanya. Telepon ditutup, Rian menangis sejadi-jadinya di kamar. Ibu senang, keluarga besar mulai merencanakan, tapi Rian merasa mati di dalam. Di kantor, Andi yang menyebarkan rumor merasa bersalah setelah melihat Rian semakin kurus. Ma, Ri. Aku tak bermaksud begitu. Rian hanya mengangguk lemah. Suatu malam, saat persiapan tunangan, Rian pergi ke pantai Ancol sendirian, duduk di pasir, memandang laut. Dia ingat semua momen dengan Bara, tawa, pelukan singkat, kata-kata yang menenangkan. Aku mencintainya, gumam Rian untuk pertama kali pada diri sendiri. Kesadaran itu seperti petir. Dia bangun, menelepon Bara dengan tangan gemetar. Bar, aku salah. Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Bara datang malam itu juga, mereka bertemu di tempat yang sama di Ancol. Aku tak pernah pergi, Ri, kata Bara sambil memeluk Rian erat. Rian akhirnya bicara jujur pada ibunya di Bogor. Bu, aku mencintai seorang pria. Namanya Bara. Aku tak bisa bohong lagi. Ibu menangis lama, ayah diam saja, tapi setelah berhari-hari, ibu akhirnya bilang kalau kamu bahagia, ibu akan coba terima.
Tapi pelan-pelan ya, nak. Keluarga tak langsung menerima sepenuhnya, tapi setidaknya tak ada lagi paksaan. Rian keluar dari pertunangan dengan Lina, meminta maaf yang tulus. Lina mengerti meski sedih. Rian dan Bara pergi ke Bali untuk menyembuhkan luka. Di pantai Kuta saat senja, Bara memeluk Rian dari belakang. Terima kasih sudah berani, Ri. Rian berbalik mencium kening Bara. Kamu yang menyelamatkan aku. Mereka kembali ke Jakarta dengan hati yang lebih ringan. Rian resign dari kantor lama, membuka usaha desain sendiri bersama Bara yang tetap mengajar. Keluarga mulai mengenal Bara sebagai teman dekat dulu, tapi lambat laun menerima. Rian akhirnya hidup sebagai dirinya sendiri, dengan cinta yang tulus dan dukungan yang dia bangun sendiri. Apakah mencari kebahagiaan dengan menerima cinta sesama jenis selalu benar, meski melawan norma keluarga dan masyarakat Indonesia? Benar atau salah menurut Anda?